Hai semuanya, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai supplier selection. Sebelum masuk ke penjelasan, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3. Anggota dari kelompok 3 yaitu adalah Nelly Agustin dan Faradila Anissa. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai tujuan pemilihan pemasok. Pemilihan pemasok bertujuan untuk menetapkan pemasok bahan-bahan dan peralatan lainnya yang dibutuhkan perusahaan dengan berbagai kriteria yang telah ditetapkan agar perusahaan dapat memenuhi permintaan konsumen dengan meminimalisir risiko kekurangan maupun kelebihan persediaan. Di sini ada 5 kriteria utama dalam pemilihan pemasok. Yang pertama ada quality, yang kedua ada availability, yang ketiga ada reliability, yang keempat ada after sale service, dan yang kelima ada competitive pricing. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai quality atau kualitas. Mutu produk berhubungan dengan penilaian perusahaan atas kemampuan pemasok memenuhi standar spesifikasi produk yang telah ditetapkan. Kriteria ini menjadi yang utama dalam setiap memilih pemasok. Contoh quality yang kami ambil yaitu adalah pada McDonald's. Sistem pemilihan supplier untuk masing-masing produk adalah dengan cara supplier dari masing-masing produk supply ke McDonald's. Sedangkan dari pihak McDonald's sendiri hanya memberikan QA atau Quality Assurance yang berhubungan dengan kriteria bahan baku yang dapat disuplai ke McDonald's, di mana kriteria tersebut berhubungan dengan kehigienisan dari bahan baku serta suhu penyimpanan yang sesuai untuk menyimpan bahan baku tersebut sebelum masuk ke proses produksi. Hal itu dilakukan agar tidak mengecewakan serta membahayakan bagi konsumen yang mengonsumsinya. Karena jika bahan baku bermasalah, maka hasil akhir atau produk akhirnya akan membahayakan bagi konsumen yang mengonsumsinya. Yang kedua ada availability atau ketersediaan. Ketersediaan barang berhubungan dengan kemampuan pemasok untuk menyediakan sejumlah barang sesuai dengan pesanan yang diberikan. Selain itu, availabilitas juga berkaitan dengan sejumlah mana pemasok mampu memenuhi atau mengantisipasi adanya perubahan volume permintaan perusahaan sebagai dampak perubahan permintaan konsumen. Contohnya sama dengan quality yaitu adalah dari McDonald. Pemilihan supplier dari McDonald ini juga ditentukan dari seberapa sanggupkah supplier dapat menyanggupi dan memenuhi permintaan konsumen yang naik turun atau fluktuasi. Sebagai contoh, supplier ayam pada McDonald ini adalah dari Blitar, tepatnya Jati Anom. Jika pada hari normal, permintaan tidak terlalu banyak, berbeda dengan saat bulan puasa dan lebaran. Karena pada saat itu permintaan akan meningkat drastis. Dari kondisi itu, supplier ditantang untuk dapat menyanggupi dan memenuhi permintaan dari konsumen, agar McDonald tidak mengecewakan konsumen, karena sesuai dengan pencapaian tujuan dari McDonald's yaitu adalah keuntungan dan juga mencapai kepuasan konsumen atau customer satisfaction. Yang ketiga ada reliability atau keandalan. Keandalan berhubungan dengan kemampuan pemasok dalam memenuhi setiap kontrak atau janji yang telah disepakati antara pihak perusahaan dengan pemasok. Contohnya yaitu adalah lokasi PT Pandu Sentosa atau PSS yang mudah dan terjangkau menjadi salah satu bagian terpenting untuk para pelanggan dalam memudahkan akses pengiriman barang. Hal ini memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi. Yang keempat ada after sale service atau layanan purna jual. Layanan purna jual berhubungan dengan layanan-layanan pendukung yang mampu diberikan pemasok setelah pasokan dikirimkan dan digunakan oleh perusahaan. Contohnya seperti customer service 24 jam, lalu ada garansi perbaikan dalam kurun waktu tertentu, juga ada garansi tukar barang, dan pelayanan perbaikan oleh tim mekanik yang mendatangi rumah konsumen. Yang terakhir adalah competitive pricing atau harga yang bersaing. Harga yang bersaing berhubungan dengan sejauh mana pemasok mampu memberikan harga jual yang lebih murah dari pesaing jika memiliki kualitas yang sama atau sebanding atau memberikan harga yang sama namun memiliki kualitas yang lebih baik dari pesaingnya. Contohnya seperti pedagang dimsum yang mensuplaier ayam dari supplier ayam yang murah namun kualitas ayamnya yang bagus.
Selanjutnya beberapa kriteria pendukung lainnya dalam pemilihan pemasok. Di sini dibagi lagi menjadi 15 bagian. Yang pertama ada ketahanan barang untuk disimpan dalam periode waktu tertentu. Yang kedua sistem pergudangan pemasok yang persyaratan agar barang dapat tahan lama. Yang ketiga metode pengiriman yang membuat pengiriman menjadi tepat waktu. Yang keempat kepastian waktu tunggu atau lead time. Yang kelima ada proses pengendalian kualitas yang dilakukan pemasok. Yang keenam ada kemampuan teknis dan fasilitas pemasok. Yang ketujuh ada kemampuan pemasok dalam mendukung konsep baru perusahaan untuk menciptakan barang baru. Yang kedelapan ada kemampuan dalam menyediakan produk-produk yang unik. Yang kesembilan ada kesesuaian barang pemasok dengan barang-barang yang saat ini dihasilkan perusahaan. Yang ke-10, ketersediaan suku cadang dari pemasok. Yang ke-11, jaminan kerusakan barang dan fasilitas asuransi. 12, stabilitas keuangan perusahaan pemasok. 13, track record pemasok tanpa cacat reputasi. Yang ke-14, fasilitas pendukung penjualan dan layanan yang dimiliki pemasok. Dan yang ke-15, respon yang cepat saat terjadi permasalahan pasokan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu teman-teman. Dah.